Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang surah Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi. Yang kedua, ciri-ciri khusus surah Makkiyah. Yang ketiga, ciri-ciri khusus surah Madaniyah. Dan yang keempat, manfaat mengetahui surah Makkiyah dan Madaniyah. Tahukah kalian apakah surat Makkiyah dan surat Madaniyah itu? Definisi dari surat Makkiyah dan surat Madaniyah ada 4 teori yang mengungkapkan. Teori yang pertama adalah teori geografis, yang kedua teori historis, yang ketiga teori subjektif, yang keempat teori konten analisis. Dari teori geografis mengungkapkan bahwa surat Makkiyah adalah ayat yang turun di Mekah, sedangkan surat Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah. Namun pada kenyataannya ada beberapa ayat Al-Quran yang tidak turun di Mekah ataupun di Madinah, seperti tempat turunnya surat At-Taubah ayat 42 adalah di Tabuk, dan surah Az-Zukhruf ayat 45 di Baitul Maqdis pada malam Isra Mi'raj. Hal ini merujuk pada hadis riwayat At-Tabrani dari Abu Umamah. Secara teori historis, surat Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah, meskipun ayat tersebut turun di luar kota Mekah. Sedangkan surat Madaniyah adalah ayat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah, meskipun ayat tersebut diturunkan di luar kota Madinah. Teori ini merujuk pada hadis riwayat Abu Amr Utsman bin Sa'id Ad-Darimi yang disandarkan pada Yahya bin Salam. Dalam teori subjektif mengungkapkan bahwa surat Makkiyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Mekah dengan panggilan wahai manusia, wahai orang-orang yang ingkar, dan wahai anak Adam. Sedangkan Madaniyah, ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Madinah dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Dalam teori konten analisis mengungkapkan bahwa surat Makkiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hudud, faraid, dan sebagainya. Teori ini didasarkan pada salah satu riwayat Hisam dari ayahnya, Al-Hakim. Ciri-ciri khusus surat Makkiyah. Yang pertama, suku kata dalam ayat cenderung pendek. Yang kedua, banyak dijumpai qasam, amthal, dan tasbih. Yang ketiga, ayat Makkiyah biasanya membahas tentang tauhid, ibadah kepada Allah, dan larangan syirik. Yang keempat, ayat Makkiyah umumnya ditujukan kepada kaum musyrik. Yang kelima, biasanya banyak dijumpai lafal seperti kalla dan ya ayyuhan nas. Ciri-ciri khusus surat Madaniyah. Yang pertama, banyak yang menggunakan kata yang mendalam, kokoh dengan makna yang kuat. Yang kedua, biasanya dijumpai seruan yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Yang ketiga, ayatnya cenderung panjang. Yang keempat, kalimatnya memakai usul serta ungkapan syariah. Yang kelima, ayatnya mengandung berbagai hukum dan ketetapan. Dan yang keenam, kandungannya berkaitan dengan makhluk dalam beribadah, beramal saleh, berdakwah, dan lain-lain. Manfaat mengetahui surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, menambah keyakinan kita terhadap isi Al-Quran. Yang kedua, mempermudah untuk memahami Al-Quran. Yang ketiga, agar bisa memahami nasi dan mansu yang ada di dalam Al-Quran. Yang keempat, mengetahui kronologis penurunan syariah yang berangsur-angsur. Dan yang kelima, mengetahui perjalanan Rasulullah SAW. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.